Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan channel saya. Ini saya agak sedikit pusing, ini jam 12 malam belum upload video prediksi. Tapi buat teman-teman nanti nanyain lagi prediksinya mana gitu kan, takut telat diupload, takut terlalu dekat ke pertandingan juga ya. Jadi harusnya ya tidak terlalu dekat ke pertandingan dan tidak terlalu lama ke pertandingan, seperti 2 hari 3 hari juga itu kurang bagus juga ya. Pertandingannya besok, sekarang jam 12 malam waktu Arab Saudi. Jam 12 malam waktu Arab Saudi. Teman-teman yang lain sudah pada tidur, saya ngasih sedikit prediksi ya, karena harus diupload pagi-pagi nanti. Mungkin di Indonesia sekarang jam 4 pagi ya. Ada pertandingan Belanda lawan Turki di partai perempat final yang akan saya prediksi kali ini. Belanda ya, walaupun sempat terseok-seok di penyisihan grup karena sempat kalah, tapi kemarin di pertandingan terakhir mereka tampil cukup prima ya. Turki juga di luar dugaan, kemarin tidak diunggulkan tetapi sempat unggul 2-0 dan akhirnya menang dengan skor 2-1 ya. Keren juga ya Turki. Belanda lebih banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa ya, terutama dari tengah ke belakang ya. Itu banyak sekali, ada Virgil van Dijk, ada siapa lagi, banyak ya di belakang itu. Ada Matthias de Ligt, ada Nicky de Jong, pemain-pemain yang bermain di Juventus, di Barcelona, di Liverpool itu ya. Kuat sekali tentu saja. Turki hanya mempunyai beberapa andalan ya, salah satunya mungkin 2 yang cukup menonjol ya, yaitu Arda Güler dan Hakan Çalhanoğlu ya. Kemarin yang tampil cukup prima bersama Inter Milan ya. Kemarin pertandingan terakhir tidak bermain ya karena akumulasi kartu, dan di pertandingan sebelum nggak main sempat mencetak gol yang cukup cantik juga ini. Calon dan itu akan kembali diandalkan ya. Karena Belanda di sini saya prediksikan bakal menyerang dari menit awal ya untuk menekan Turki. Turki mungkin lebih bisa mengontrol untuk tidak terlalu menyerang dan mengintip serangan balik dari kecepatan kedua sayap Turki lewat Hakan Çalhanoğlu dan passing maut daripada Arda Güler kali ini yang ingin membuktikan tentu saja Arda Güler ini kepada Carlo Ancelotti ataupun Don Carlo ya, pelatih Madrid, kalau dia layak sudah tampil untuk bersaing dengan pemain-pemain utama Real Madrid, yaitu karena sayang sekali kalau sampai dipinjamkan ke klub lain dulu ya, karena ini sudah matang menurut saya. Arda Güler ini kalau menurut saya ya berbeda pandangan dengan pelatih Madrid. Belanda di bursa handicap di sini diunggulkan cukup jauh ternyata ya, bukan hanya seperempat, setengah ataupun 3/4 bola ya, bahkan Belanda diunggulkan 1 bola di sini. Belanda diunggulkan 1 bola buat memenangkan pertandingan ini. Berarti ini levelnya dianggap lebih layak lolos Belanda dari segi permainan ataupun dari segi apa ya, kemungkinan untuk lolos. Kalau dari head to head juga ini mungkin Belanda unggul sedikit saja, tetapi Turki juga sempat mengalahkan Belanda di beberapa pertandingan kualifikasi Euro. Ada catatannya di sini, pernah menang juga ya, ini tahun 2021 ya. Belanda 2021 menang 6-1 atas Turki di kualifikasi Piala Dunia, tapi di 2021 juga bulan 3-nya ini di kandang Turki pernah mengalahkan Belanda dengan skor 4-2. Sekarang di kandang Jerman di netral ya. Tahun 2015 Turki menang 3-0 lewat Belanda juga. Terus Belanda 2015 imbang sama Turki. Belanda tahun 2013 menang Belanda juga di kandang Turki. Masih cukup berimbang, lebih banyak menang Belanda tetapi ya. Tapi Turki juga pernah mengalahkan Belanda dengan skor 3-0 dan 4-2 pernah juga. Itu mungkin zamannya Hakan Şükür, zaman
Emre Belözoğlu lama zaman siapa lagi ya, Rustu Rekber ketika di ya backnya itu kipernya itu mungkin zaman itu ya, Emre siapa lagi, Hasan Sas, itu masa keemasan Turki waktu itu. Langsung saja kita prediksi Belanda lawan Turki, di mana di bursa handicap Belanda diunggulkan 1 bola ya. Belanda diunggulkan 1 bola ya. Berarti kalau Anda pegang Belanda harus menang 2-0 ataupun 3-0 ya. Kalau menang cuma 1-0 saja tidak berlaku berarti. Belanda lawan Turki bakal menang Belanda. Langsung maju mundur menang Belanda. Belanda lawan Turki bakal imbang atau draw di waktu normal. Tidak akan juga bosku. Belanda lawan Turki bakal menang Turki. Tidak akan ya ini. Prediksinya menang Belanda kali ini bosku. Padahal saya lagi-lagi saya bilang kalau saya itu Madridista. Jadi setiap ada pemain Madrid saya dukung negaranya gitu ya. Penyakit saya. Setiap ada pemain Madrid apalagi bintang muda masa depan Madrid Arda Güler, saya itu lebih memfavoritkan Turki dibanding Belanda, tapi saya di sini memprediksikan Belanda yang bakal menangkan pertandingan ini. Tapi handicapnya kan 1. Berapa selisihnya kita prediksi juga ya. Belanda lawan Turki bakal menang Belanda selisih 1 gol. Oke, maju mundur. Selisih 2 gol. Oh. Ternyata Belanda diprediksikan oleh pendulum hanya akan menang selisih 1 gol saja ya. Prediksi saya 2-1 ya. Prediksi saya 2-1. Kalau begitu saya masih ada kemungkinan buat imbang 1-1 ataupun 2-2 juga ya kalau begitu. Ini berarti saya masih ada kesempatan buat pegang Turki kali ini. Oke, saya pegang Turki dengan menahan handicap 1 bola ya. Karena handicapnya di Google saya lihat 1 bola. Saya pegang Turki dengan menahan 1 bola handicap. Jadi saya masih, walaupun prediksi saya Belanda menang ya, tapi ada kemungkinan seperti Spanyol kasusnya. Jadi menang tapi dalam waktu normal imbang dulu. Itu yang saya incar ya. Saya mengincar Turki bisa menahan imbang setidaknya 2 kali 45 menit ya, karena kalau pegang Belanda berat juga ya. Kalau pegang Belanda berat juga, harus 2-0, harus 3-0 kalau menang pengen bet di Belanda ya. Jadi saya mengincar walaupun saya memprediksikan ini Belanda ya menang 2-1, tapi saya mengincar hasil imbang di waktu normal. Saya pegang Turki buat memenangkan pertandingan ini atau hanya sekedar menahan imbang 2 kali 45 menit. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.